Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya sehat selalu ya untuk kita semua. Semoga kalian diberi kemudahan dan kelancaran untuk melunasi segala hutang-hutang di pinjaman online. Oke, langsung saja nih. Di sini kalian pernah nggak sih panik gara-gara ancaman dari DC pinjol? Pasti pernah dong. Apalagi yang sedang mengalami gagal bayar di sekarang-sekarang ini. Nah, apalagi kalau udah dibilang bakal dikirimin ada yang aneh-aneh lah, ancaman bakal dikirimin obat obat terlarang lah, kita akan diburu sama polisi lah, bahkan kemarin ada yang sampai dikirimin, damkar segala, atau dikirimin surat penugasan yang isinya bikin jantungan. Nah, yang nggak habis pikir tuh kemarin ya, ada DC yang nelpon damkar untuk orang nagih pinjol. Gila sih ya. Di sini pas banget ya, gue mau bahas kenapa lu wajib banget putus komunikasi sama pinjol kalau lu udah nggak sanggup bayar. Karena ini demi kebaikan lu sendiri. Ya, jangan sampai lu terjebak dalam drama yang mereka ciptakan. Oke, jadi gini teman-teman ya. Pertama, itu kalian tuh jangan percaya sama ancaman ngawur dari DC. Ya, lu tahu nggak sih, banyak teman-teman yang masih aja ngeyel, nggak mau putus komunikasi sama pinjol. Alasannya nggak apa-apa bang, gue masih komunikasi bang, gue masih ngangkat lah daripada nanti bakal nelpon-nelpon terus. Nah, padahal mereka tuh udah diancam yang enggak. Contoh nih, ada yang bilang si DC bakal ngirim obat terlarang ke rumah lu, biar lu di tengah polisi. Nah ini sih udah keterlaluan ya. Kalau lu masih percaya, mikir deh. Harga obat terlarang itu jauh lebih mahal coy, daripada utang lu. Dan itu juga berbahaya kan, gila banget. Jadi nggak masuk akal kalau mereka mau rugi cuma buat nakut-nakutin lu. Dan ini murni skenario licik. Mereka bikin lu panik, cemas, dan akhirnya ketakutan. Nah mereka cuma mau lu ketakutan biar dibayar, titik ending seperti itu. Terus ancaman surat penugasan yang ngasih tahu bakal ada kunjungan penagihan. Nih gue kasih contoh ya. Ada suatu surat yang dibilang katanya hari ini bakal didatengin, ya. Hari ini di tanggal segini. Dan beberapa kadang surat itu sudah lewat. Bahkan ada kunjungan penagihan buat bantu penjemputan dana pelunasan sesuai nominal tertera di aplikasi. Aplikasi apa coba? Nah, aplikasinya juga nggak jelas. Tapi lu bayangin deh, betapa paniknya teman-teman pas dapet surat kayak gini. Dan isinya itu biasanya WA ya. Dan itu bentuk PDF lah gitu kan. Atau di email. Nah, padahal surat aja udah cacat. Isinya ngaco. Nggak ada stempel basah. Ya, ngaco dah. Cuma modal surat aja nggak jelas udah bikin lu cemas dan kepikiran. Nah, ditambah lagi ya, ada namanya kolektor yang aneh-aneh. Ya, ada yang namanya Fran Matiulesi lah gitu kan. John Paule lah atau gitu kan, pokoknya namanya tuh seolah-olah tuh keambun-ambunan ya, pokoknya kan namanya tuh serem-serem ya. Mereka bakal bilang datang hari inilah gitu kan, jam 9 sampai selesai tanpa keterangan apapun, tapi di situ di surat itu ditulis pembayaran lewat Alfa, BRI, BCA rekening. Nah, semua tujuan itu apa? Cuma bikin lu panik dan makin cemas. Makanya kalau lu udah nggak sanggup bayar pinjol, putus semua komunikasi lu. Telepon, WhatsApp, email, semua itu adalah senjata mereka buat nekan lu. Lu cuma bakal disibukkan dengan nerjemahin surat buta, chat buta yang cuman dan ancaman-ancaman kosong. Lu terjemahin sendiri tuh. Nah, inilah pentingnya memutus komunikasi dengan pinjol. Gue selalu teriak-teriak ya, bilang ke teman-teman, kalau udah nggak mampu bayar pinjol, langkah yang harus lu lakukan adalah berhenti komunikasi. Ya, kenapa? Karena semakin lu komunikasi, semakin banyak hal yang bahkan bikin lu panik dan semakin gila tindakan si DC buat neken lu. Buktinya udah jelas kan? Aplikasi apa, utang apa, siapa yang nagih, ya? Cuma bilang tanggal sekian mau datang tapi nggak datang, jam sekian mau datang tapi nggak datang. Ya, lu bakal dihantui rasa takut dan mental lu jadi nggak sehat. Padahal banyak dari lu yang punya niat baik, udah mulai ngelamar kerja, udah pengen nyicil kalau udah dapat kerja. Nah, niat baik itu jangan sampai hancur gara-gara lu sibuk mikirin teror-teror nggak jelas. Kalau lu mikirin komunikasi tetap aktif, hal-hal kayak ancaman dan teror ini bakal terus bermunculan di HP lu dan bikin lu pusing. Jadi sekali lagi ya, kalau udah nggak sanggup bayar pinjol, matiin aja deh teleponnya, nonaktifin WhatsApp-nya, dan abaikan emailnya. Mau ganti nomor silahkan. Nah, ini penting banget buat ketenangan lu, biar lu bisa fokus kerja dan usaha buat ngumpulin uang. Di sini ada aturan OJK yang melindungi konsumen. Lu harus tahu ya, POJK nomor 22 tahun 2023 ya, yang paling penting adalah wajib lu tahu. Karena di POJK nomor tahun 2022 tahun 2023 yang ngatur tentang aturan penagihan kredit terbaru dan pelindungan konsumen. Di dalam itu jelas banget diatur bahwa si DC
DC pinjol ini dilarang melakukan penagihan dengan satu, mempermalukan, ya, termasuk menyebarluaskan informasi lu atau menagih ke kontak darurat atau kantor lu tanpa persetujuan. Terus kedua, melakukan pengancaman, penekanan, intimidasi, dan segala macamnya. Terus ketiga, melakukan penagihan di luar dari konsumen. Artinya, mereka itu nggak boleh nagih ke orang tua, temen, kantor lu, kalau bukan lu sendiri yang disasar. Terus keempat, di peraturan ini juga dijelaskan menggunakan kekerasan. Kekerasan itu apa sih? Kita kan mikirnya fisik. Enggak. Verbal juga. Ngatain lu anjing, ngatain lu bego, gitu kan. Ngatain lu maling perusahaan. Itu kekerasan verbal, coy. Ya. Nah, terus selanjutnya, di peraturan itu juga ditulis menagih di luar jam operasional. Mereka tuh cuma boleh nagih di Senin sampai Sabtu. Di luar hari libur nasional, pukul 8 pagi sampai jam 8 malam, waktu setempat itu juga sudah diatur. Ya, jadi mereka cuma bisa nagih di hari Senin dan Sabtu, hari libur nasional tuh nggak bisa. Dan terakhir, menagih di luar alamat penagihan atau domisili konsumen yang terdaftar tanpa persetujuan. Gue kasih contoh ya, ada beberapa kasus, namanya di aplikasi kredit pintar. Nah, DC itu nagih ke toko pesanan dan di situ kalimatnya ada selamat siang toko ini, kami dari aplikasi kredit pintar, tolong ingatkan karyawan Anda atas nama ini segera membayarkan tagihan yang sudah menunggak, kami tunggu hari ini, terima kasih. Mungkin kalian pernah mengalami seperti itu kan, atau ada chat yang langsung ke nomor perusahaan. Nah, ini jelas-jelas melanggar POJK nomor 22 tahun 2023. Mereka nagih ke pihak ketiga, mempermalukan dan menyebarluaskan informasi. Kalau kayak gini, di mana letak POJK-nya? Ya, harusnya OJK dan AFP bisa bertindak dong. Terus pertanyaannya, kapan lu boleh berhenti bayar pinjol? Nah, ini yang tunggu-tunggu. Kapan sih lu nggak perlu bayar pinjol? Nah, berdasarkan POJK nomor 22 tahun 2023, lu bisa catat baik-baik ya. Hentikan pembayaran dan simpan bukti-bukti pelanggaran kalau pinjol atau DC melakukan hal-hal berikut. Pertama, cara penagihan yang tidak sesuai norma atau hukum. Kalau mereka menagih dengan cara kekerasan, fisik atau verbal, catat nama aplikasinya, hentikan pembayaran dan simpan buktinya. Kedua, ancaman kekerasan atau tindakan mempermalukan. Kalau lu diancam dicelakai, keluarganya dicelakai, atau ada ancaman pembunuhan, atau mereka mempermalukan lu dengan nagih kontak darurat ke perusahaan atau ke teman-teman lu, simpan buktinya. Hentikan pembayaran. Lapor aja ke OJK atau AFP. Nah, bukti itu penting banget ya. Jangan cuma jadi omong kosong. Rekam kalau perlu. Terus ketiga, penagihan di luar waktu yang ditentukan. Kalau mereka terus-terusan nelpon lu sampai jam 9 malam, jam 10 malam, dan sifatnya mengganggu, simpan buktinya, dan hentikan pembayaran. Nggak usah bayar maksudnya. Terus keempat, penagihan di luar alamat terdaftar tanpa persetujuan. Kalau dia datang ke kantor lu, tempat nongkrong lu, atau tempat lain tanpa persetujuan lu, dan tujuannya mempermalukan, rekam aja, ambil videonya. Tanya mereka dapat izin dari mana. Jadi ingat ya, kalian juga jangan pancing-mancing mereka buat melanggar. Ya, jelaskan aja kalau memang nggak mampu. Takutnya ada keributan. Nah, jadi itu ya. Ada 4 alasan kapan lu boleh berhenti bayar pinjol. Pertama, karena cara penagihan tidak sesuai norma atau hukum. Kedua, ancaman kekerasan. Ketiga adalah penagihan di luar waktu yang ditentukan. Keempat adalah penagihan di luar alamat yang terdaftar tanpa persetujuan. Jadi gini, pihak ketiga atau DC lapangan yang datang ke rumah juga harus punya kelengkapan kayak ID card-nya gitu kan, surat AFPI, surat kuasa, atau sertifikat profesi gitu kan. Kalau ada pelanggaran, yang bertanggung jawab penuh adalah pinjolnya. Dan paling penting, penagihan di luar tempat atau waktu yang ditentukan itu hanya bisa dilakukan kalau ada persetujuan atau perjanjian dengan konsumen terlebih dahulu. Jadi kalau mereka melanggar poin-poin ini, ya udah, lu nggak perlu bayar. Oke, terakhir kesimpulannya. Intinya, jangan biarin diri lu dipermainkan sama teror dan ancaman nggak jelas dari DC pinjol. Putusin komunikasi kalau lu udah nggak sanggup bayar. Ya, ini bukan aji mumpung ya, tapi ini adalah hak lu sebagai konsumen yang dilindungi undang-undang. Lu punya niat baik buat kerja, buat bayar perlahan, jangan sampai itu terganggu karena cuma drama mereka. Bedakan mana penagihan normal dan mana yang teror. Kalau memang nggak mampu, sampaikan apa adanya.
Oke, semoga video ini bisa membantu teman-teman biar nggak ketakutan dalam kecemasan gagal bayar pinjol. Ingat selalu simpan bukti kalau ada pelanggaran, catat nama aplikasinya, dan laporkan. Jangan lupa like dan subscribe biar channel ini makin berkembang dan makin banyak orang yang paham tentang masalah gagal bayar. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.